Niki mas, banyak yang apa ya, kalau masalah beras nih mas, masalah beras nih orang kadang agak ribet, nyuci beras tuh harus kayak gini, harus nggak boleh sembarangan. Terus nanti kalau sembarangan tuh bermasalah sama banyak warga apa segala macam dalam rumah tangga. Ya banyak ketakutan lah dalam apa masalah beras ini mas, banyak mudorotnya kalau misalnya salah apa pengertian gitu mas, mau dijelasin ini. Ya di sini kita modal bareng-bareng ya, bahkan dengan beras sebelum jadi nasi ya. Beragam kan, ada beras hitam, beras merah, paling tidak beras putih. Tetap kata dasar pembahasannya kita persempit beras gitu ya. Perkara jenisnya macam-macam terserah, cuman lakonnya kaitan dengan beras, pitakonannya berhubungan dengan beras sebelum jadi nasi ya. Ini filosofinya luar biasa. Maka Mbah Buyut, nenek moyang kita nggak main-main dalam membahaskan kaitannya dengan beras. Banyak loh seratan di beras ini, banyak sekali. Kamu kalau menggenggam beras jangan genggam kuat-kuat, pasti ada yang keluar. Itu filosofi. Coba kamu pegang beras dengan lembut, kena semuanya, tapi kalau genggam kuat ada yang mau keluar. Kalau kamu senang ke gadis, cinta ke istri, jangan genggam kuat-kuat istri kamu, molek keluar tetap. Kenapa kok digambarkan dengan karakter manusia? Karena ini dimakan manusia. Maka ada hikmah mengarah pada manusia. Kalau genggam, kalau sayang, genggam yang lembut. Jangan, wah kacau, ada yang mencelat kan, ada yang keluar. Tetap berontak, nggak enak kan, rusak. Maka ketika kita mengayomi wanita, menjaga wanita dengan lemah lembutan, yang namanya genggam, menjaga itu ya lembut. Jangan sampai dia itu mencelat, berontak. Gitu lah. Itu salah satunya kan, dapat filosofi. Beras, putihnya beras ini kenapa terjadi putih? Ayo, sebelumnya nggak putih loh. Waktu dari kulitnya kita buka nggak putih. Kenapa kok akhirnya putih beras itu? Karena gesekan. Hati kalau mau baik, mau bersih harus kegesek. Yang kita makan nih, kenapa kok putih? Karena gesekan. Masukkan ke pabrik, digesek enggak? Ya. Digesek. Kalau zaman dulu dipukuli malah, dilumpang, tangtung, kegesek enggak? Gesek. Loh kamu kok dicaci orang langsung emosi, nggak mau dibersihkan hatimu. Ya, dibilang goblok kamu langsung marah, nggak nemu goblokmu. Katanya hati kamu pengen bersih. Mudah tersinggung, katanya pengen baik. Dimarahi orang tuamu, langsung bergudel, mutung masuk kamar, kunci kamar. Katanya cita-citanya ingin menjadi anak yang soleh. Gimana? Ini loh, waktu si beras itu kan banyak pekerten. Beras nih, belum jadi nasinya. Bersihnya ini karena apa? Gesekan dah. Apa cuma diganti gini aja? Bersih. Gesekan waktu air turun, gesekan enggak? Arahnya pun harus baik tuh. Satu arah. Ini lah. Artinya apa? Walaupun kita digesek atau mengalami gesekan di hati kita harus tetap tenang harusnya. Supaya apa? Enggak keluar bahasa binatang kaki empatnya atau bahasa-bahasa yang tak elok, menandakan kita emosi. Iya. Coba kamu waktu basuh beras, krusok. Kan gitu. Air bisa gambaran ilmu, air bisa gambaran cacian makian orang, gunjingan orang, ejekan orang. Agar hati kita bersih. Kalau kita hatinya berhari raya dengan caci maki, fitnah, dengki, iri dari orang lain, maka hati kita akan bersih. Ya kan? Habis itu apa yang dilakukan?
tiriskan supaya kotorannya keluar melalui apa? Air. Melalui apa? Pekerti. Melalui apa? Hikmah. Bukan cacian, bukan makian kembali. Saring yang baik-baik biar tetap tinggal. Ini perkara hati kita. Ke orang lain hikmah. Gitu lah. Pekerten. Jadi tidak menggunjing orang, tidak mencaci orang kembali, tapi berhikmah. Yang baik hati kita hakikatnya, diri kita sendiri tetap di sini. Sehingga kita dimasak enak, dimakan menjadi energi. Lebih sadar lagi. Ya. Maka waktu bilas beras harus penuh dengan rasa toh. Ini karena kita makan ada kaweruh pekerti untuk diri kita, terutama hati, karena seperlambang simbolnya putih atau merah atau hitam. Ya Allah, duh berat. Jadilah perantara syariatannya lakon duniawiku untuk membersihkan hatiku, lakonku, ucapanku, sehatku kan. Karena ini akan menjadi energi ketika kita masukkan dalam diri kita. Masuk atau keluar? Masuk toh. Masuk. Jadi perkara yang masuk katanya dengan beras. Artinya apa? Kalau kita diberi karunia oleh Tuhan untuk mencerna, mendengar, melihat, itu masuk atau keluar? Kita melihat sesuatu, masuk toh gambar kamu dalam diri saya. Nah kita bisa melihat jernih, kenapa nggak lapar toh? Gambaran umumnya secara umum enaknya apa? Karena ada makan beras, gitu loh. Supaya apa? Yang baik-baik yang masuk ke kita, menambah kukuh ya hati kita, ngertinya kita, tawaduknya kita, akhlak kita. Ada padi tundana yang berisi tidak ada nunduk kan? Sebelum jadi beras padi dulu, nunduk toh. Ada orang beras gini, tetaplah dilakon muasalnya toh. Karena beras itu nunduk yang berisi, maka pun nunduk toh. Ayo. Ngalir toh ketemu talinya. Tali itu ngalir toh, nunduk tetap. Nah ya. Nunduk dia, jadi kita pun nunduk. Sebenarnya itu kan tikuku. Manusia itu tidak bisa untuk nggak baik sebenarnya. Hanya manusia saja tidak mau baik dan dibaikkan. Menolak proses untuk dibaikkan. Ya. Tuh, jadi dipilah benar-benar penuh dengan rasa agar berasa. Beras. Ayo. Agar berasa. Nah, sampai dalam kata keimbuhan A saja tuh. Yo, berasa agar berasa. Nenek moyang kita nggak main-main. Wah mitos, mana beras harus hati-hati, harus pakai cara gini. Mitos itu apa? Sombong namanya. Langsung menolak kaweruh. Sombong namanya, sok pinter namanya. Terima segala sesuatunya itu. Air basuhan beras warnanya apa? Putih. Itu disebut banyu leri. Banyu hidup. Kadang itu ya. Anak bayi waktu ngetim, misalnya dimanji, ada air kupu-kupu gitu ya? Iya. Itu diambil, gantinya ASI, gantinya susu, sehat anaknya. Gitu. Kadang ada juga orang bilang kalau mau pintar minum air beras, Ya. cucian beras. Air cucian beras, manfaatnya banyak untuk menangkal santet. Air cucian beras, katanya. Ya jangan berhenti di situ dong. Sesuatu yang muasal sumbernya baik, maka bekasnya pun akan baik. Tuh. Sesuatu yang memang ditujukan untuk memperbaiki hati, pasti baik keluarnya, bekas-bekasnya. Jadi kalau kita lakon kita baik tapi meninggalkan jejak jelek, tanda tanya. Ada yang salah di sana. Bukan salah orang, salah kita.
Kenapa kok misalnya di habis air bekas cucian beras itu ketika disiramkan keliling rumah itu menjadi penangkalnya hal negatif? Itu dikukus sebenarnya. Ya kita harus baik dulu, 20.000 kali kamu sirami dengan air bekas cucian beras, tapi hati kamu tidak membekas, tidak memberas sehingga berasa. Wah, jebol aja. Iri dengki, hasut, suudon, berprasangka, gelisah kan? Jadi orang tua dulu itu dalam memahamkan anak cucunya plus lakonnya. Hanya saja turun temurun penjabarannya beda, nggak nyampe lengkap versinya. Sepenggal-penggal, pahamnya juga separuh-separuh. Ya salah akhirnya. Jadi waktu nyebar di rumah sambil masuk ke dalam diri, ke dalam hati, duh Gusti palingan diselamat. Aku belajar sekopi kuku syariatan cucian beras iki. Kan gitu. Karena awalnya baik, maka bekasnya pun baik. Duh Gusti bekaskanlah di rumah kami ini bekas-bekas yang baik, yang mulia, yang murni. Jauhkan kami dari mara bahaya. Doa toh. Plus lakon syariatnya. Jangan ditelah mentah-mentah. Jadi ya kaitan dengan beras, banyak manfaatnya itu. Minum air beras biar cerdas, tapi ya dipahami benar-benar. Minum air beras apa? Minum hikmah atau itu hikmah yang bersumber dari sumbernya yang baik-baik, yang mulia, yang bisa menjadi energi-energi itu tidak hanya dari makanan, dari omongan. Kadang kita lagi lemes, orang ngomong akhirnya sehat kan? Misal nih cewek kita memutuskan kita tiba-tiba datang, ya nggak jadi putus, aku sayang kamu. Awalnya lemes gimana? Wow semangat. Itu makanan hati. Jadi kuat tidak hanya raga tapi juga hati dalam bentuk pekerti. Nah beras ini oleh Tuhan disematkan kitab, suratan, seratan. Suratannya bentuknya ini, seratannya ya harus kita gali. Gitu lah. Dia nggak salah persepsi, punya unggah-ungguh, kaya pekerti. Bukan hanya kaya ngerti aja toh. Tapi pekertinya nggak ada. Ya hilang gitu aja. Makanya harus sampai kanti lakon, sampai mendarah daging, sampai jadi perbuatan. Ingat beras itu mulia. Kita makan ya berarti lakon kita harus mulia. Perbaiki lakonmu dalam merawat beras, mengolah beras. Agar apa? Maksudnya baik juga. Sehingga lakon kita berasa. Lah. Ini harus dipahami lah, terutama yang kalau ini perempuan yang sering identik dengan masak. Jadi jangan dengan emosi, pecah maknanya nanti di sini, pecah hatimu. Api yang kamu makan, dimakan suami, dimakan anak, emosional, suka marahan. Kenapa api? Hakikatnya api, pecah semua energinya, buyar maknanya. Gitu lah. Hati-hati makanya. Tidak hanya kepada beras, terhadap apapun yang kita makan masuk ke dalam, itu harus benar-benar penuh peresapan. Harus tahu sarinya, intisarinya, sirnya, rahasia di balik rahasianya. Agar kita tidak kesasar menuju Tuhan yang menciptakan ini semua. Tidak menghinakan kenapa Tuhan mengadakan lakon-lakon seperti ini, bentuk-bentuk seperti ini. Yang setiap hari, setiap saat kita kerjakan, orang lain kerjakan. Menyanding, setiap saat kita nyanding beras. Tidur pun kita nyanding beras enggak? Nyanding, walaupun dalam bentuk nasi. Nah, enggak main-main beras lu. Makanya sesuatu yang enggak main-main, lakukan dengan cara yang enggak main-main. Bahaya. Katanya apa? Darah gulanya naik kan? Ya gimana enggak naik? Orang dia cuma dapat sampahnya, ampasnya saja dimakan. Kotoran enggak? Walaupun bentuknya beras. Sarinya hilang, enggak lagi berasa. Bah, kamu makan yang mentah gini kotak-kotak gitu aja. Enak enggak? Keselak kamu kan? Sakit perut dah. Karena enggak berasa. Berasa. Rasa, asa, harapan. Kata rasa itu beras, asa. Ayo kita renungi.
Ojo sembrono lakon dunia ini, apalagi terhadap sesuatu yang akan kita konsumsi. Ibu-ibu, mbak-mbak, itulah. Nanti kalau udah punya istri, pasangan, yuk ayo berbagi pekerti, jangan cuma marahnya dok, masa nggak enak, beras apa ini? Ya hati-hati loh kamu mencela beras tuh, hati-hati. Mencela rasa, hati-hati. Maka banyak orang tersinggung gara-gara makanan dok. Cekcok suami istri gara-gara makanan dok. Api hakikatnya ini disajikan, keluar dari yang seharusnya, melenceng dari tujuan. Tuhan menciptakan beras, makanan yang ada, mubah emosinya, bubar rumah tangganya, nggak bersyukur, ya, menghina, merendahkan. Dalam maknanya dari lakon beras ini. Makanya mbak-mbak kita mesen, bener-bener mesen. Ojo sembrono bakso beras ngel. Nah, masak jangan sembarangan. Walaupun kita masak pakai magic pakai alat elektronik sekarang, sama olahnya itu medianya aja. Gitu. Takaran airnya harus pas tau, kalau enggak keras atau jadi bubur. Itu loh, urusan hati harus ditakar. Jangan sembrono lah. Bahaya. Gimana? Jadi ngerti kan mas? Oke. Kenapa harus hati-hati? Nanti ke calon istrinya bilang medal bareng-bareng gitu loh. Supaya apa? Berasa penuh asa. Wow, luar biasa akhirnya. Indah kan hidup ini. Terus kamu takut waktu bilas beras gara-gara ada unen-unen seperti itu, warning seperti itu? Waduh, datangi, temukan takutmu sehingga kamu ngerti berani dari mana takut itu. Atau justru kamu memegang ketakutan itu karena disitulah beraninya. Coba pas kamu jauhi atau di keramat-keramat nggak tersentuh lagi, nangis berasmu dimakan binatang akhirnya dong. Nggak mau kamu akhirnya masak ketika istrimu sakit, ibumu sakit, mati bersama, ngenes akhirnya. Ngandalkan beli di warung, habis hargamu. Maka syukuri yang ada, penuh dengan rasa, buat, jadikan karya. Tuh, ya, beras. Moga-moga bermanfaat pedarannya. Ini penting banget memang, penting sekali pedaran dengan beras ini. Jangan main-main, karena ini yang kita konsumsi, yang kita sani setiap saatnya. Kita berenergi, bersinergi, karena cukup energi dari beras yang kita konsumsi. Berproses toh, tidak langsung beras. Cuci dulu, dimasak dulu, sabar dulu menunggu, panas tunggu dulu dingin, baru dikonsumsi. Artinya apa? Kalau dinasehatin ya jangan langsung, gitu ya. Suruh nunggu ya jangan langsung, berarti nggak mau. Jangan. Suruh bekerja karya bukan berarti nggak dikasih duit, enggak. Sabar, tunggu hingga menjadi hikmah, tunggu hingga menjadi intisari. Karena kita mau menunggu proses menjadi beras ini menjadi nasi kan. Dimakan itu harus nunggu toh, habis makan jangan langsung lari, luka perutmu. Baik asalnya jadi gak baik jadinya. Karena siapa yang salah? Kita. Tunggu, duduk tenang, leye-leye sambil minum. Barulah energi datang bersinergi dalam kehidupan. Hikmah didapatkan, hasil didapatkan, pencerahan didapatkan. Berasa, penuh dengan asa. Seperti itu.